kalau ada orang minjem nih, tapi sekedar minjem, di hatinya nggak ada terbesit nih, nanti aku kembali ini tanggal sekian, dia main-main doang nih, minjem sini, minjem sana, nggak ada niat baik kembaliin. Apa kata Nabi? Allah akan tutup pintu rezekinya. Ya Allah. Sobat. Sobat. Mau hidup tenang? Mau. Bayar utang. Kata Nabi dalam suatu hadis, hanya bisa dibayar dengan dua, dengan kebaikan atau keburukan. Maksudnya apa? Dia utangnya belum lunas nih, akhirnya kebaikan amal-amal dia diberikan kepada kita, tapi belum menutupi jumlah utang dia, akhirnya keburukan kita dikasihkan kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di rumah maupun di studio, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Kici Aduy di program Astagfirullahaladzim. Program baru nih. Program baru Astagfirullah, bagus tuh Bang. Astagfirullah, yang bener lu. Astagfirullah, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang di rumah maupun di studio, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Kici Aduy dalam program Dengar Kata Ustadz di channel kesayangan kita, Beranda Islami. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Sekarang kita ada kedatangan 3 tamu spesial, 3 ustadz dan 3-tiganya kembar dan ganteng-ganteng banget kayak saya, kata orang. Langsung aja ada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya maaf nih Bang, kita ngerepotin. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Anggap aja ini rumah sendiri. Iya, cuma 4 kali kita kesini, kayak kita perhatiin nih, depan luas amat ini. Iya bener. Kagak ada kopinya. Gak ada kopinya. Kopi. Ijah gitu. Ijah datang bawa ubi rebus ya kan, sama bajigur Tat, paling enak tuh emang. Masih ada bajigur nggak Tat? Di kampung Ustadz masih ada? Masih alhamdulillah. Bajigur, ubi rebus, Masih ubi ada. ungu, ubi madu, masih ada Tat ya? Yang ada ubi kuning ada. Ubi kuning ada Tat ya? Itu ubi udah 3 hari bisa Tat. Tipes ubinya. Tipes Tat. Tat, sekarang nih banyak teman kita yang minta bantuan kita. Teman situ aja kali. Ya. Temen stay. Temen saya nih. Ada teman kita Tat, dia minjem uang gitu, ibarat kata ngutang dah ya Tat ya. Pas minjem sampai sungkeman, sampai dia datang ke rumah kita dibikinin gapura Tat ya kan. Ya kan, biar dikasih tuh ya kan. Ya udah kita kasih Tat, bener kagak tuh? Kita nolongin. Pas udah Iba kasihan. iya benar ya kan, perjanjian tanggal sekian kita balikin. Namanya nggak kalau kita ingetin kan kita juga yang dosa, bener gak Tat? Betul. Tapi pas ditagih buset Tat, udah kayak ini Tat, apa namanya, warga Tarzan, kenceng-kenceng ngomong gitu Tat, kayak gak terima gitu. Itu gimana Tat orang-orang kayak gitu Tat? Kadang pas yang nagih datang, siapa ya gitu. Oh, iya. Kadang pura-pura gila. Ya, ya memang ketika ada orang yang berhutang sama kita nggak ngingetin, kita yang dosa. Ya bener tuh Tat. Tapi kalau misalkan udah perjanjiannya tanggal sekian, kita datang nih, maaf belum ada, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa, biarin aja dulu. Kasih kesempatan, itu bahkan jadi amal soleh buat Bang Kicuy. Subhanallah. Insyaallah. Jadi nggak usah dipaksa, apalagi sampai dimaki-maki, jangan, kasihan. Kenapa kasihan? Seandainya dibalik, Bang Kicuy yang minjem, dia maki-maki, perasaannya gimana? Iya Allah Tat. Karena namanya dunia kan berputar Bener ya. Tat, bener Tat. Yang sampai ketika kita yang dipinjemin, kita merasa wah, Sultan. Sultan. Weh, Sultan Depok. Sultan Depok. Tapi seandainya belum ada, nggak apa-apa. Kira-kira bisanya kapan? Ditanya Iya, lagi. benar. Seperti itu. Bang Kicuy ngerasain nggak? Kalau teman tongkrongan tuh udah mulai minjem tuh, kira-kira tanda-tandanya apa? Sekarang aja nih Tat, kita main di sini, teman tadi udah WA. Oh, gila statusnya lagi syuting gitu ya. Kita cuman foto TV Tat, gini Tat, ada ustadz-ustadz bertiga nih. Bisa kali minjem 200. Itu langsung to the point. To the point Tat. Kan biasa pakai prolog dulu. Kan biasanya begini. Di tongkrongan ngomongnya enak aja loh, kayak gitu kan. Bahasanya bahasa inilah, bahasa anak-anak muda, bahasa Iya, Tat, tongkrongan.
Tapi kalau tiba-tiba udah nge-WhatsApp, Assalamualaikum, sehat. Itu bukan. Itu apalagi teman jauh Tat, ya kan teman SD udah gak ketemu 7 tahun. Ya kan tiba-tiba assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum. Ini kalau nggak mau nawarin asuransi minjem duit pokoknya. Assalamualaikum. Ketika tangan tak lagi mampu menjabat, ketika mulut tak mampu lagi berbicara, stroke. Sakit. Nih, dengerin. Dua keadaan. Yang pertama, ketika kita dipinjami oleh teman kita, itu kan bukan tanpa sebab. Allah yang milih kita kan? Bener Tat. Itu jalan kebaikan buat kita. Selagi kita bisa pinjemin tanpa menyakiti hati dia. Yang kedua nih, memang diperbolehkan kita minjam. Tapi selagi kita masih bisa menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, lebih baik kita diem tanpa perlu kita minjam. Itu lebih terhormat lagi. Bahkan kata para ulama, di antara 3 pusaka yang Allah berikan kepada hambanya, yang mana pusaka tersebut tidak Allah berikan kepada hamba, melainkan hamba tersebut pasti hamba yang dicintai oleh Allah. Salah satunya apa? Kefakiran. Bahkan ada ulama nih, seorang ulama ngarang buku. Dalam buku tersebut sampai disebutkan keutamaan fakir. Coba. Keutamaan fakir. Artinya apa? Orang-orang yang fakir ini mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih baik kita diem, kita menutup diri, dalam artian selagi kita masih bisa menjaga kehormatan, diem, nggak minta-minta, nggak minjem-minjem, udah kita diem. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti ada suatu keadaan berbalik, ada orang minjam kepada kita, kita mampu meminjamkan, berikan. Sebab pahalanya gede, Bang. Pahala orang yang meminjamkan apa namanya tadi? Utang. Itu sama seperti bahkan lebih agung. Azim, yaitu 18 kali pahala sedekah. Ya Allah. Kita dapat pahala nih, pahala agung, pahala gede. Dan juga dapat apa? Balikan pinjaman. Kalau enggak kenapa pahala sedekah pahala memberi utang itu 18, pahala sedekah 10. Nabi pernah bertanya kepada Nabi pernah memberikan suatu penjelasan. Pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Kemudian dijelaskan bahwasanya kalau memberikan hutang berarti itu kita memberikan tepat sasaran. Dia pasti minjem kan lagi butuh. Betul. Tapi yang namanya sedekah bisa jadi itu kita bukan pada sasarannya. Bisa jadi dia lagi nggak butuh-butuh banget, ya kita sedekahin gitu kan. Jadi kenapa itulah pahala memberikan hutang jauh lebih besar daripada sedekah seperti itu. Karena gitu, sedekah suka salah sasaran. Kan banyak tuh ya orang yang sehat pura-pura sakit. Iya, benar, Tat. Saya pernah tuh berdiri di depan minimarket, lagi berdiri ada yang ngasih 2.000. Waduh. Di kang parkir. Ya Allah. Utat pakai celana pendek kali. Iya kali. Iya, kayak Iya. rompi, benar. Yang segini nih. Iya, kayak rompi proyek tuh. Yang ada akarnya. Iya, benar. Nih kalau ada orang minjem nih ke Bang Kicuy, pinjemin nggak? Dipinjemin, Tat. Ya, betul. Betul, Tat. Yang benar. Iya deh. Minjem berapa? Ketika ada orang yang minjem terus dia bilang begini, Insya Allah tanggal sekian nanti aku balikin ya. Iya, benar. Dia punya niat tuh, Tat. pinjemin. Kenapa? Kata Nabi, man akhada amwalan nasi waroda ada Allahu yuridu anhu. Amin. Tahu artinya? Artiin, Tat. Man akhada amwalan nasi waroda ada Allahu yuridu anhu. Yuridu anhu. Kalau ada orang minjem dengan niat tulus ingin mengembalikan, kasih. Kenapa? Orang kalau minjem hutang nih, dia punya niat pengen ngembaliin, Allah akan bukakan pintu rezeki yang luas, yang sebesar-besarnya. Amin, amin. Tapi sebaliknya, kalau ada orang minjem nih, tapi sekedar minjem, di hatinya nggak ada terbesit nih, nanti aku kembaliin nih tanggal sekian. Dia main-main doang nih, minjem sini, minjem sana, nggak ada niat baik kembaliin. Apa kata Nabi? Allah akan tutup pintu rezekinya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah bikin bener-bener dia nggak bisa balikin. Astagfirullahaladzim. Malah jadi doa balik buat dia. Makanya ada orang tuh, Lah, tenang aja ngapa? Ntar juga kalau udah ada duitnya gue balikin. Nah, yang Iya, gitu. benar, Tat. Pernah dengar begitu? Iya, benar. Itu saya banget, Tat.
lama-lama terlantar. Iya. Tarsok. Iya. Kalau ngomongnya begitu, padahal kalau kita lihat barangkali 1.000, 2.000 sampai 10.000 mah ada. Iya, Semampu kita balikin dulu. Dengan cara seperti itu Allah lihat ada keseriusan. Allah kasih kemampuan kita untuk mengembalikan. Tapi kalau ngomongnya begitu, kagak ada gua. Nah, bener-bener nggak ada nanti. Ya Allah, subhanallah. Gitu. Kadang pas minjem tuh halus banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang pakai prosesi sungkeman. Oh, iya, Kluntang, kluntung, kluntang. Iya, Tat, ninjak telur 2 biji. Saya mau minjem duit. Baik banget. Hmm. Tapi begitu ditagih galaknya minta Ya ampun. Allah, Tat. Pernah ngerasain, Bang? Pernah gitu, Tat. Makanya gimana tuh saya juga bingung juga gitu ya kan. Makanya jadi kalau ada temen yang minjem duit ke saya nih, Tat. Kadang saya nagihnya kayak yang mau minjem duit lagi mah, Tat. Gitu. Maaf nih sebelumnya. Saya dari Karang Taruna Lebak Bulus. Kadang yang kita kodein nih nggak langsung. Uangnya ada enggak? Kadang silaturahim. Assalamualaikum. Wah, ada apa nih? Gitu. Iya, bener. Orang nggak tahu ya. Bener, Tat, bener. Kadang-kadang teman saya main ke rumah nih, dia punya utang juga, Tat. Kadang TV udah rusak. Benerin aja, kata dia gitu. Karena saya dari ini. Udah lo kerja aja dulu yang bener. Digituin, Tat. Ya, terus kerja yang bener. Ya Allah. Bahkan yang na'udzubillah. Jangan sampai lupa sama utang. Bener, Tat. Ngentengin utang. Mending ya utang nggak, sebenarnya nggak ada mending. Tutup lubang, tutup lagi lubang. Tutup dulu. Digali dulu. Bagaimana mau nggak digali? Gali lubang, tutup lubang gitu. Kalau nggak ada lubangnya apa yang mau ditutup? Iya. Bener ya. Nah, kata Bang Oma kan gali lubang, gali lubang kayak gitu kan. Makanya tutup lubang, gali di lubang, semuanya digali. Mending nih misalkan orang minjem utang nih buat nutup lubang. Iya, Tat. Kali lagi tuh bilang mending. Tapi ada orang tuh yang benar-benar sekedar minjem aja. Udah jadi tabiat kebiasaan. Minjem nggak ada duit pinjam ke sini. Karena udah minjem ke si A, malu besok pinjam ke B. Besok lagi minjem ke C. Kata Allah yang tadi tuh, kalau nggak ada niat serius balikin, Allah benar-benar tutup pintu rezekinya. Dibikin nggak bisa balikin. Alhamdulillah, min. Oh ya, Pak Ustadz, mau nanya dong. Misalkan nih, ya kita punya utang sama teman. Berapa? Nah. Misalkan. Perumpamaan. Kayak mau membantu. Nggak, kalau 1 juta biar gue ngajar kan. Nah, terus kita juga mau sedekah. Nah, itu lebih baik kita sedekah dulu atau bayar utang ke teman kita dulu, Pak Ustadz? Jadi begini ya. Dalam kaidah hutang akan dijawab dengan beliau. Iya, lagi. Soalnya kiper di tengah. Nah, hutang sama sedekah. Tadi ngopo. Oh iya bener. Iya. Pagi-pagi diem doang sebegini nih. Baru mau mangap. Ya Sak, tahu nggak? Dia tuh emang sengaja dari tadi, dari episode sebelumnya juga ngomongnya paling banyak. Biar bayarannya paling gede. Silakan. Apa tadi pertanyaannya, Bang? Kapan Doraemon tayang? Salah ya? Salah. Ketika mau bayar utang, sedekah. Makanya yang paling utama kata para ulama, bayar utang dulu. Sedekah, utang terbengkalai. Matoy. Meninggoy. Pargoy. Doain. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini gebuk-gebuk Oh, rebana. iya, benar. Dar buka, Tat, lupa. Dar Iya, buka, benar. iya. Begitu kita meninggal tuh yang namanya ruh tuh terkatung-katung antara langit dan bumi. Nggak bisa kemana-mana udah. Bahaya. Maka nanti ketika di akhir juga tuh nggak ada duit buat ngebayar utang kita. Kata Nabi dalam suatu hadis, hanya bisa dibayar dengan 2, dengan kebaikan atau keburukan. Maksudnya apa? Dia utangnya belum lunas nih, akhirnya kebaikan amal-amal dia diberikan kepada kita, tapi belum menutupi jumlah utang dia, akhirnya keburukan kita dikasihkan kepada dia. Itu satu hal yang sangat merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Kan tadi katanya kalau orang meninggal belum bayar utang, terkatung-katung antara langit dan bumi. Berarti yang gentayangan itu pada punya utang. Bisa jadi. Jadi orang yang punya utang tuh kasihan, meninggalnya nggak jelas, ruhnya di antara langit dan bumi.
Jadi nggak bisa naik ke atas juga Tat ya. Mm-mm. Jadi untuk biar bisa naik ke atas gimana Tat? Isi bensin dulu. Isi bensin dulu. Isi Makanya bensin. biar bisa naik ke atas kudu dibayarin. Makanya ada kebiasaan di sebagian masyarakat kita, begitu ada yang meninggal, terlah tagih hutangnya pas sebulan lagi atau setahun lagi, tunggu keadaan nggak berduka. Justru itu nyiksa tuh mayat. Ya Allah. Karena sebab hutangnya belum lunas, disiksa di dalam kuburnya. Justru kalau kita tetangga yang baik, saudara yang baik, begitu meninggal samperin saudaranya, beliau ini punya utang, tolong dibayarin gitu. Bukan berarti maksud untuk nagih Tat ya, tapi Bukan untuk untuk mengingatkan gitu. menyelamatkan si mayit Si tadi. mayit Melancarkan perjalanannya dia. Jadi biar nggak terkatung-katung. Bener.